Sobat Sehat Online. Dari Bincang-Bincang Promkes, Liku-liku Kesehatan, 5 masalahku, 5 solusiku. Bincang-bincang di sini sehat bersama kami. Balik lagi dengan saya host hari ini, dengan saya Bia. Dan saat ini kita akan membahas materi tentang kesehatan reproduksi. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah titipan dari teman-teman Posyandu Remaja. Saat ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu dokter internship di Puskesmas Petung. Dokter, boleh sapa dulu teman-teman semua di rumah. Halo Sobat Soseo, perkenalkan saya dengan Dr. Ika Yuda Setra Permana. Saya asal dari Bali dan saya bertugas di Puskesmas Petung sebagai dokter internship. Dokter, boleh tahu nggak kesibukannya apa ya sekarang? Oh, sekarang saya kesibukannya jalan-jalan di Petung. Mungkin ya untuk keseharian kan saya bertugas di Puskesmas. Untuk waktu luang paling untuk dikontrakan aja paling. Nah, tadi siapa tahu ada sobat-sobat di rumah yang mau ngajak dokternya jalan-jalan, boleh nih karena beliau bukan orang Penajam Pasir Utara, ya kan dokter? Jalan-jalan ya. Saya kan orang baru juga di sini. Iya. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Ini dokter kayaknya yang nanya ini masih remaja awal banget deh. Pertanyaannya adalah, dokter, di alat kelamin saya sudah mulai tumbuh bulu. Dan sering saya cabutin. Itu boleh atau enggak ya? Silakan dokter. Ini ya di alat kelamin tumbuh bulu. Bulu apa nih dulu? Rambut mungkin ya maksudnya ya. Rambut nih ya, rambut. Oke, sebenarnya fungsinya normal. Jadi kalau misalnya tumbuh rambut itu normal aja. Mungkin maksudnya kalau tumbuh dicabutin mungkin nggak nyaman mungkin ya untuk segi looknya mungkin agak berambut gitu kan. Biasa nggak berambut kok tiba-tiba tumbuh gitu ya. Mungkin herannya seperti itu. Jadi dicabut atau nggak aman atau tidak itu sebenarnya tergantung ya aman atau tidak. Jadi kalau misalnya dicabut itu bisa terjadi infeksi di bagian kelaminnya. Kalau dicabut itu dia ada terjadi luka nanti. Nah, amannya dicukur aja. Nah, untuk saya jawabannya seperti itu mungkin. Nah, dokter, saya mau tanya juga nih. Gimana ya kalau kita mau nyukur itu ada syarat-syaratnya nggak? Mulai dari alatnya harus seperti apa? Boleh dikasih tahu? Ini pertanyaan bagus nih. Jadi alat itu juga harus sendiri, nggak boleh bergantian sama mungkin keluarga atau teman-teman atau mungkin kakak adiknya. Karena apa? Karena penularan infeksi juga bisa lewat alat-alat cukur itu. Nah, apalagi habis dipakai mungkin kena kulit dan berdarah, itu bisa menularkan penyakit lewat situ. Jadi harus bersih juga, untuk alatnya dibersihkan sama nanti direndam mungkin bagian ininya, bagian alatnya itu biar dia bersih dan jangan sampai ada kotoran yang menempel seperti itu mungkin. Jadi ini harus pakai alat khusus untuk mencukur sendiri. Itu ya dokter ya, tidak boleh dipakai untuk mencukur-cukur yang lain. Oke. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dokter, gimana nih kalau ada kasus dia sewaktu SD tidak sengaja nonton film biru? Katanya sih dia diputarkan oleh teman kakaknya. Nah, tapi kok kayaknya jadi kayak ketagihan. Dan dia sampai sekarang masih sering banget nonton, bahkan dia rela habisin uang jajannya untuk beli paket data. Gimana nih, ada tips nggak dokter? Oke. Nonton film biru atau porno ya gitu ya Mbak ya. Jadi ini di masa remaja ya sudah nonton film biru, ngapain? Maksudnya itu masih ada banyak kartun, masih ada sinetron di sinetron banyak banget kan. Itu maksudnya ada film yang lebih bermanfaat lah daripada menonton film-film seperti itu. Nah, kalau misalnya berlebihan itu bisa menyebabkan kecanduan, apalagi di masa-masa masa remaja. Jadi kecanduan itu nanti bisa lebih parah dibandingkan memakai narkoba, alkohol segala macam. Itu efeknya tambah parah. Dia efeknya langsung ke dalam otak. Awalnya buka-buka sedikit mungkin dari foto aja, terus setelah itu makin ke dalam, makin lama makin terbuka ininya, makin vulgar, terus mungkin makin aneh-aneh nih tontonannya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Saya sarankan stop dengan cara kalau misalnya nonton film biru itu aksesnya seperti awalnya mungkin di rumah nih sendiri. Nah, biasanya tuh kalau sendiri pasti terbayang-bayang mungkin kalau misalnya sering menonton film itu kan merasa kondusif situasinya menonton. Habis itu akses dari handphonenya. Nah, tadi kan sudah mengeluhkan paket yang habis terus menonton. Nah, mungkin ada pakai aplikasi-aplikasi yang
mendukung itu, dihapus aja kalau mau berubah. Kalau mau berubah dari diri sendiri. Ke diri sendiri ya, adik-adik di rumah. Jadi masih banyak kok film-film yang lain yang lebih edukatif untuk menunjang kehidupan kalian selanjutnya. Nah, apalagi habis menonton film, itu langsung melakukan masturbasi, onani. Masturbasi Nah, onani. itu yang berbahaya juga. Makanya itu namanya istilahnya PMO. Porn, masturbasi, dan orgasme. Jadi itu akan berlanjut terus. Habis nonton onani, habis nonton onani, habis nonton onani. Dan onani yang berlebihan itu akan memberikan efek juga, testosteronnya berkurang kepada tubuh laki-laki tersebut. Makanya mungkin testosteronnya, hormon testosteronnya berkurang. Jadi tidak ada manfaatnya untuk menonton film biru itu ya. Jadi film biru ini layaknya narkoba lewat mata ya dokter ya. Bikin kecanduan, bikin ketagihan, tapi nggak ada sama sekali manfaatnya. Jadi adik-adik di rumah, stop. Gak usah lagi nonton film biru. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini tentang onani. Oke. Dokter sekalian jelasin onani itu apa sih? Dan normalnya onani itu berapa lama? Nah, oke, pertanyaan nyambung juga ya, bagus juga untuk pertanyaan. Nah, onani itu adalah cara tubuh untuk mendapatkan seksual itu dengan cara sendiri. Tadi itu dia definisi. Kalau berapa normalnya, kalau remaja, kalau dari saya sarankan seminggu itu 3 kali aja cukup. Nggak boleh banyak-banyak. Dan itu pun tidak boleh dari film biru, harus dari diri sendiri, dari imajinasi sendiri. Nah, mungkin itu jawaban saya. 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam satu Ya, minggu. karena apa Mbak? Karena sel sperma yang dikeluarkan itu yang habis onani itu. Nah, itu dia tidak boleh dikeluarkan tiap hari dan banyak, dan dia itu ada produksinya kan tiap hari. Jadi kalau dia udah penuh selama 2 hari biasanya baru bisa dikeluarkan, dan itu pun kalau udah penuh biasanya dari remaja itu ada mengalami mimpi basah. Mimpi basah. Dan dia habis bermimpi, mimpi apapun itu yang terimajinnya mereka, jadi mereka paginya itu ada bercak-bercak nih. Nah, itu mimpi basah. Mimpi basah ya, ada bercak-bercak bangun tidur. Kok basah ya? Karena sudah remaja berarti ya. Kembang bertas seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dokter, teman saya sering sakit saat kencing dan ada bercak-bercak gitu di celana dalamnya. Oke. Nah, ini bisa dibilang mimpi basah juga nggak dokter? Oke. Nah, ini beda kasus nih. Tadi kan saya bilang habis bangun tidur dan habis bermimpi. Kalau emang ada disertai dengan nyeri, nah itu biasa ada tanda lain nih, Mbak. Jadi kemungkinan ada infeksi di dalam situ. Makanya dia nyeri. Dan bercak-bercak itu kemungkinan bukan sperma, tetapi emang fungsi tubuh itu melawan infeksi tersebut. Ya berupa nanah mungkin itu yang bercak itu. Jadi tidak pada bangun tidur, bisa jadi dia bercaknya timbul pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, timbul bercak seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada tanda-tanda seperti itu, saya sarankan untuk periksanya ke dokter. Jangan diobatin sendiri. Nah, biasanya kan di internet banyak tuh Mbak tanda-tanda segala macam dan diobatin sendiri. Pemakaiannya biasanya obatnya tidak sesuai anjuran dokter. Nah, itu yang berbahaya karena penyakit ini yang infeksi tadi itu biasanya menularnya itu bakteri. Bakteri itu dengan antibiotik. Antibiotik yang tidak sesuai aturan dokter atau berlebihan, dia akan resisten dengan obat. Iya, resisten. Dan itu yang berbahaya. Makanya saran saya berobat, periksa ke dokter, cek nanah itu di mikroskop, itu bakterinya apa, berapa jumlahnya, itu yang kita sesuaikan dosisnya. Itu bukan mimpi basah yang seperti biasa. Bukan mimpi basah. Bisa jadi itu tanda-tanda saluran infeksi di kencing. Jadi kata kuncinya kalau mimpi basah ini bangun tidur ya dokter. Nah, iya betul bangun sekali. tidur Dan saat tidak disertai nyeri, itu enak mimpi basah gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, dokter, kita tuh sering ya lihat orang-orang yang sudah menikah tapi belum punya anak. Oke. Itu kira-kira penyebabnya apa ya dokter? Oke, belum nikah ya. Berarti kemungkinan itu mengarah ke kemandulan. Nah, tadi sudah mungkin bahas tentang infeksi saluran kencing. Jadi infeksi juga ada infeksi menular seksual juga.
Jadi kemungkinan itu bikin mandul juga. Oh. Nah, kalau kemandulan itu dari berbagai sumber, Mbak. Dari infeksi, mungkin dari makanan juga bisa, dan keturunan juga. Nah, penyakit menular seksual ini biasanya dia ada beberapa yang menyebabkan kemandulan. Nah, Bisa bikin yang tadi mandul. dengan kalau misalnya ada infeksi, biasanya dari pasien itu kan beli obat sendiri, tidak penyakitnya itu tidak sembuh sempurna lah istilahnya. Nah, itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, kalau misalnya dari remaja, mungkin kalau saran saya itu pemakaian celana dalam atau celana jean biasanya, Mbak. Celana yang ketat itu. Ketat. Nah, itu di dalam situ kan kalian punya ini kan lato-lato. Nah, lato-lato ini kalau misalnya kodratnya dia di luar tubuh. Di luar tubuh yang fungsinya itu emang harus keadaan suhu lingkungan. Kalau misalnya masuk ke dalam tubuh, dia akan mengikuti suhu tubuh. Nah, nanti di dalam lato-lato itu dia terdapat sperma tadi. Jadi kalau misalnya sperma itu nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Dia mengikuti suhu lingkungan. Jadi kalau misalnya dari kulitnya itu dia kadang bisa mengkerut, kadang kencang. Makanya nggak boleh ketat, itu fungsinya. Kalau dia ketat, lato-lato ini dia nempel tubuh. Makanya kalau tubuh panas, dia ikut panas. Kalau tubuh dingin, dia ikut dingin. Makanya itu yang berbahaya untuk remaja mungkin ya. Untuk itu style lebih ke fashion ya. Mungkin pakai celana-celana yang agak longgar. Seperti itu saran saya. Jadi itu tipsnya ya untuk mencegah kemandulan di masa yang akan datang. Syaratnya Sekali, Mbak. yang simple banget bisa kalian terapin seperti yang dokter jelaskan tadi, gunakan celana yang longgar-longgar saja. Nggak enak juga sih kalau pakai celana yang ketat-ketat ya dokter ya. Dia nggak bisa nafas. Iya, nggak bisa napas. Oke, berarti sudah terjawab ya 5 masalah. 5 solusi. Bagi teman-teman soseol di rumah yang ada pertanyaan, boleh komen-komen di link YouTube kami di bawah ini. Dan bisa juga teman-teman tanyakan saat pelaksanaan posyandu remaja yang ada di Kelurahan Petung dan Kelurahan Sidorejo. Terima kasih ya Dokter Yuda sudah berkenan hadir. Terima kasih juga. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.